Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Topers, viral wanita mengaku Yahudi lempar Al-Quran. Ada seorang Yahudi, inspirasi persatuan umat Islam, insya Allah. Apa hukum bagi orang kafir yang menghina Al-Quran dalam Islam? Apa boleh langsung dibunuh? Temukan jawabannya di dalam video ini. Seperti yang dilansir dari Glora.co, seorang wanita menjadi bulan-bulanan warga lantaran melempar kitab suci Al-Quran dan mengancam merobeknya. Video wanita yang mengaku sebagai Yahudi itu pun viral di media sosial. Dalam sebuah video yang beredar, seorang perempuan berbaju merah muda menghampiri beberapa pria yang memakai peci yang memegang sebuah buku yang diduga adalah Al-Quran. Ia kemudian melemparkan Al-Quran yang dipegangnya ke para pria tersebut. Setelah itu, perempuan itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang Yahudi. "Saya tidak takut dosa, saya Yahudi," kata perempuan tersebut seperti dilansir dari video yang viral pada Kamis, tanggal 9 Juli 2020. Ia kemudian kembali mengambil Al-Quran itu dan mengancam akan merobeknya. Para pria itu pun kemudian menahan agar wanita itu tidak melakukannya. Jangan, dosa," kata seseorang dari kerumunan pria dalam video tersebut. Video yang diduga terjadi di Makassar itu kemudian menjadi viral di media sosial. Buntutnya, seorang warga mendatangi rumah perempuan tersebut. Warga yang mayoritas adalah ibu-ibu itu menggeruduk rumah si pelempar Al-Quran dan memprotesnya. "Kau Yahudi, tidak boleh begitu," kata salah seorang ibu-ibu dalam video yang diunggah akun Instagram @makassar_info. Tampak perempuan pelempar Al-Quran itu hanya berdiri di depan rumahnya, masih mengenakan baju yang sama saat ia melempar Al-Quran. Seorang laki-laki berdiri di antara perempuan dan warga untuk mencegah perkelahian. Para ibu-ibu itu meneriakkan makian kepada perempuan tersebut. Saking geramnya, mereka bahkan mengacung-acungkan tangannya ke arah perempuan pelempar Al-Quran itu. Beberapa saat kemudian, di sebuah tayangan video lainnya, tampak perempuan pelempar Al-Quran tengah berada di kantor polisi setempat. Seorang warga tampak berbincang kepada salah satu petugas mengungkapkan keluhannya. "Mas, agama dilecehkan," kata warga protes pada petugas. Si perekam kemudian mendekati perempuan tersebut di dalam ruangan pemeriksa. "Wih, itu mukanya. Gak ada salahnya perempuan itu. Untung polisi yang dapat ini. Kalau umat Islam yang dapat, habis kau," kata si perekam video. Warganet yang menyimak rangkaian video itu pun menuliskan beragam komentar. "Jual materai 6 ribuannya kakak," tulis warganet menyindir perempuan itu untuk meminta maaf. "Jadi dia kenapa lempar-lempar?" tanya warganet. "Ditunggu meweknya," komentar warganet lainnya. Mungkin sebagai sebuah pembelajaran, kita simak pendapat Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Adi Hidayat tentang pelecehan Al-Quran. Apa hukum bagi orang kafir yang menghina Al-Quran dalam Islam? Apa boleh langsung dibunuh? Kalaulah ada Amirul Mukminin, maka dia akan dipanggil, disuruh meminta maaf, berhenti, menyadari kesalahannya. Kalau dia tidak, maka dipancung kepalanya, karena dia sudah menghina. Tapi sekarang orang melecehkan kita karena kita tidak punya kekuasaan. Ekonomi lemah, kekuasaan lemah, apapun tak punya. Sesama orang Islam pula saling sikut menyikut, ketawa orang kafir menengok keadaan. Subuh, para jamaah subuh, orang-orang yang tidak biasa, yang ditakuti oleh sementara kalangan di masa kini ketika mereka datang ke masjid berbondong-bondong menunaikan sholat subuh. Ada seorang Yahudi yang pekerjaannya tiap hari hanya memantau umat Islam di masjid khusus di waktu subuh. Setiap kali datang pulang, datang pulang, datang pulang. Lantas pernah kemudian diketahui oleh seorang jamaah, ditanya, "Kenapa anda setiap waktu sering datang ke masjid di waktu subuh hanya untuk melihat kami sholat?" Apa jawaban orang ini? Wa qala al-yahudiyyu, lantas ia berkata, orang Yahudi ini, "Saya hanya ingin tahu apakah jumlah jamaah subuh itu sudah sama dengan jumlah sholat Jumat atau belum. Jika jamaah subuh itu sudah serupa dengan jamaah sholat Jumat, maka inilah tanda-tanda umat Islam itu akan bangkit dan tanda-tanda umat Islam itu akan meraih kemenangannya."
Maka takbir. Maka saya punya keyakinan yang kuat, punya pandangan yang dalam, melihat kondisi teman-teman subuh sampai jilid ke-97 ini, ghirahnya luar biasa, bukan hanya di dalam masjidnya, sampai keluar masjidnya. Maka saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi inspirasi kebangkitan Islam, inspirasi persatuan umat Islam, insyaallah di subuh ini akan tampak dimulai dari Masjid Agung Tanah Sawah ini. Terakhir, kelas, mengapa orang Yahudi tak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir? Saya telah mendengar pandangan seorang padri Yahudi mengatakan, akhir zaman akan muncul apabila semua keadaan telah aman semua, orang telah kaya, tidak ada orang miskin. Waktu itu Nabi akhir zaman akan muncul. Apa jawaban Pak Ustaz? Ada buku yang amat sangat baik, judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi. Di sana diceritakan bagaimana orang Yahudi percaya bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi, dan mereka menyebut dia manakala berperang. Ini Yahudi, ini Bani Ghatafan. Mereka berperang dengan Bani Ghatafan, dan sebelum berperang mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah kami melawan Bani Ghatafan berkat nabi terakhir yang engkau utus. Sudah datangkah nabi terakhir itu? Sudah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Husain padri Yahudi, dan dia ingin tahu apakah ini nabi terakhir itu. Dia intip dari balik pokok kurma manakala Muhammad SAW datang. Tala'al badru alaina. Yang lain menyambut Nabi Muhammad, dia perhatikan dari jauh, dia tengok tanda-tandanya. Selepas itu dia pun datang. Engkaulah nabi terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selepas itu Nabi robah nama dia menjadi Abdullah bin Salam. Dia pun masuk ke rumah Nabi. Tak lama selepas itu datang orang Yahudi ramai-ramai. Nabi bertanya kepada mereka, kamu kenal dengan Husain? Kenal. Siapa Husain? Padri kami. Siapa Husain? Anak orang baik. Husain adalah orang baik, anak orang baik, keturunan orang baik. Apa kata Nabi? Husain sekarang ada dalam rumahku dan dia sudah Islam. Apa pendapat kamu? Husain orang paling jahat, anak paling jahat, datuk nenek moyangnya orang jahat, dan dia adalah paling jahat di dunia. Kenapa Husain masuk Islam? Kenapa mereka tidak? Karena Husain melepaskan dari segala kepentingan. Sedangkan yang ini masih inginkan kekuasaan, masih inginkan harta benda. Bila aku masuk Islam, nanti aku akan susah, aku akan miskin. Alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Nauzubillah. Sampai hari ini Mesir masih ada lagi yang tidak Islam. Arab tapi tidak Islam. Jordania Muslim, tapi Irak masih ada lagi Maronit. Mesir masih ada lagi Koptik. Tapi kita bumi Melayu, kalau sudah disebut Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Oleh sebab itu kita bangkitkan izzah ini, kita bangkitkan kekuatan kita dengan tidak memusuhi orang lain. Orang Melayu adalah bangsa Muslim yang terbuka untuk segala golongan. Tuan boleh pergi ke Pulau Sumatera, tengok kampung Melayu Deli, Medan, North Sumatera Utara. Di sana ada nama Kampung Kling, kerana ada tempat orang Hindu yang dibawa oleh Inggris masa dulu untuk memetik tembakau. Sampai hari ini masih ada. Di sana pula ada kampung nama Pecinan, tempatnya orang saudara kita daripada Chinese, Tionghoa, masih ada tegak berdiri. Orang Melayu Muslim adalah orang yang menebarkan kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terbuka, kita tak pernah memusuhi orang lain. Kamu nak beramal, sila beramal. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kita seperti lebah. Bagaimana lebah? Lebah itu tak pernah makan yang tak baik. Yang dimakan lebah itu hanya manis dari bunga-bunga. Sampai hari ini belum ada lebah guna dadah. Dua, yang keluar daripada lebah pula elok-elok saja.
yaitu madu lebah. Kenapa saya minum madu penyakit gula diabetes saya? Yang salah bukan lebah, tukang jual lebah campur gula. Yang ketiga, bahwa lebah hinggap di ranting, tak ada ranting patah. Sampai hari ini lebah hanya membuat sarang di kayu tualang yang besar. Tak ada lebah patahkan ranting. Lebah tahu ini sesuai, ini tak sesuai. Yang keempat, lebah jangan diganggu. Orang Islam jangan diganggu. Bila engkau ganggu sarang lebah, dia akan kejar engkau. Masuk pun engkau ke sungai, dia akan tunggu. Bila kau tak bernafas, engkau tarik nafas, di situ dia guna. Kepala engkau akan bengkak. Hati-hati dengan lebah. Dan lebah ada senjata satu saja. Di ekor lebah ada satu senjata. Lebah tahu, bila aku dah guna ini aku akan mati. Sengatan lebah diguna sekali seumur hidup. Dan kalau dia sudah pakai, orang akan kena, dia pun akan mati. Bagi lebah, lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Ini tak betul juga, sebab lebah tak bertulang. Bagi lebah, lebih baik mati, tapi mati syahid, iskariman au mut syahidan. Oleh sebab itu berhati-hati. Masalul mu'minin kamasalin nahali. Perumpamaan orang-orang beriman seperti lebah. Lebah. Kita gunakan filosofi ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selamat di awal zaman, selamat pula di akhir zaman, insyaAllah. Amin. Thank you to everyone for watching this video. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini.